Itu harus ditimbang standarnya. Nah, CHT ini fungsinya apa sih? Fungsinya itu apabila CHT ini berjalan dengan baik, maka akan meningkatkan efisiensi warung. Efisiensi apa sih, Mbak? Efisiensi itu adalah kita itu menggunakan atau meminimalisir penggunaan bahan baku itu dengan baik tanpa mengurangi standar resep. Gitu ya. Jadi seandainya kita itu ingin efisien, ya kudu menggunakan bahan baku itu seminimal mungkin, tetapi nanti tetap tidak mengurangi standar resepnya, seperti itu. Terus selanjutnya alat produksi. Nah, alat produksi dapur 1, masak dan alat produksi itu terbagi 3. Alat produksi dapur 1, alat produksi dapur 2, dan alat penunjang dapur. Nah, alat produksi dapur 1 dan dapur 2 itu ada masak dan non masak. Nah, alat produksi dapur 1 dan fungsinya. Ini adalah namanya itu kompor high pressure, itu seperti ini. High itu tinggi, pressure itu tekanan. Jadi high pressure itu tekanan tinggi. Nah, high pressure ini digunakan untuk masak ayam, ikan, sayur asem, dan rebus sayuran. Terus kompor TL ini digunakan untuk masak rempelo ati, rebus air, daging, babat iso, masak nasi, goreng lauk, goreng tepung. Ini bisa menggunakan seperti ini. Untuk alat produksi dapur 2 ini seperti ini. Ini namanya kompor 2 RSP. 2 RSP ini untuk goreng lauk, tepung, rebus air, teh, dan kelang. Ini juga sama, ini kompor TL ini juga sama ya. 2 RSP sama kompor TL itu untuk goreng lauk, tepung, rebus air, teh, dan gelang. Terus ini namanya kompor 4 RSP. Ini untuk goreng telur, sapi babat iso, ca, sambel, masak. Jadi macam-macam kompor di SS itu sangat banyak. Nah, ini teflon aja sampai ada macamnya loh. Macam teflon dan ukurannya. Nah, ini produksi masak harus mencatat nih karena berbeda. Teflon diproduksi itu ada 5. Maksim ukuran 20 itu untuk telur ceplok. Nih, terus maksim ukuran 22 itu untuk telur dadar. Ya kan? Maksim ukuran 24 itu untuk sambal masak. Ini aja masih dibedakan Pak teflon ini. Yang pertama itu untuk sambal goreng rempelo ati. Yang kedua itu untuk sambal goreng berambang. Yang ketiga itu untuk sambal seafood. Yang keempat itu untuk sambal sayur. Ini yang menggunakan ukuran 24 cm untuk teflonnya. Terus maksim ukuran 26 digunakan untuk bergedel ayam. Terus maksim ukuran 28 digunakan untuk sayur ca. Jadi seperti ini ya bentuknya ya. Itu untuk teflon. Oke, sekarang kita akan lanjut ke non masak. Nah, non masak ini besok juga memiliki kompor sendiri. Kompornya itu hanya 1 tungku saja, nggak usah banyak-banyak. Nggak bingung nanti kalau banyak. Nah, ini ya 1 tungku saja. Ini khusus untuk minuman panas. Nah, ini di SSI itu tidak ada namanya minuman hangat, nggak ada. Tapi adanya panas dan dingin saja. Jadi ini untuk non masak besok. Terus alat saji non masak itu ada gelas panas, ini namanya gelas panas. Terus ini namanya gelas es. Terus ini namanya sendok triangle atau sendok warna-warni. Itu yang digunakan di non masak. Nah, terus yang selanjutnya ini entah ini produksi sama non masak itu sama. Standar sendok ukur standar. Nah, ini sendok makan ukur standar nih namanya. Terus ini namanya sendok teh ukur standar yang kecil. Ini namanya gelas ukur. Sendok makan ukur itu untuk minyak ca, sambal bajak teri, tepung, bumbu gudang, gula pasir, coklat, susu coklat. Nah, sendok makan ukur standar ini digunakan untuk ini. Sendok teh ini digunakan untuk ini. Gelas ukur digunakan untuk ini. Nah, ini
untuk air cas sambil mencarikan sambal pecel, pelenceng, jeruk, peras. Itu ya. Bisa membayangkan ya ini ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Ada enggak? Ada dari non masak? Ditutupi. Jadi aku beda ngerti jenenge. Terus kalau enggak ada oke. Oke, nah di produksi juga ada standar penampilan. Standar penampilan produksi masak dan non masak itu sama, cuma bedanya nanti di bagian cucinya. Produksi masak itu dapur 1 menggunakan seragam. Kalau yang belum dapat seragam, yang penting bebas rapi gitu kan. Mengenakan celemek, mengenakan masker, rambut diikat atau dicepol itu bagi staf produksi perempuan. Terus sandal atau sepatu karet. Tidak boleh menggunakan sandal jepit ya, tidak boleh. Swallow, tini wini biti itu enggak boleh. Terus standar produksi non masak itu sama. Menggunakan seragam, mengenakan celemek. Kalau di bagian tender itu mengenakan celemek anti air. Kalau mengenakan masker juga. Rambut diikat atau dicepol itu bagi yang cewek, tapi kalau yang cowok enggak usah. Terus sandal atau sepatu karet. Nah, ini ya yang beda ya. Bagian cuci menggunakan sepatu karet atau sepatu boot. Itu. Nah, ini standar penampilan produksi. Nah, ini saya artis ya di sini ya. Nah, ini ya personil produksi, ini seperti ini besok. Kalau yang berjilbab ini seperti ini, kalau tidak tidak berjilbab itu seperti ini. Dia memakai cepol, memakai masker juga, memakai celemek. Ini personil laki-laki. Nah, ini juga sama, memakai masker, memakai celemek seperti itu. Terus rambutnya ini tidak boleh gondrong. Nah, ini bagi yang berambut gondrong segeralah potong. Tuh, terus standar celemek dapur 1. Nah, ini ya, ini tidak dianjurkan karena ini khusus di produksi dapur 2. Nah, benar dan dianjurkan ini seperti ini menggunakan celemek biasa atau celemek dapur yang ada di rumah seperti ini. Ini baik di produksi masak sama non masak itu sama, itu ya. Terus yang kedua, standar celemek dapur 2 itu seperti ini. Ini tidak dianjurkan, yang dianjurkan yang seperti ini. Entah itu masak, entah itu non masak itu sama. Tetapi apabila di warung tersebut tidak ada cadangan celemek yang merah, boleh menggunakan yang celemek ini tetapi jangan selamanya. Nanti kalau sudah ada celemek dapur 2, itu langsung ganti menggunakan celemek yang standar, gitu ya. Tuh, terus standar celana dan ikat pinggang. Nah, ini ya celananya harus kain gitu kan. Di warung ikat pinggangnya ini seperti ini, boleh memakai jam, itu boleh. Tetapi tidak boleh mengenakan celana jin, jangan. Tidak dianjurkan kalau memakai celana jin itu. Nah, ini ya standar penggunaan alas kaki salah dan dilarang. Ini enggak boleh menggunakan sandal cepit itu enggak boleh. Kalau menggunakan sandal karet seperti ini bentuknya itu boleh. Itu ya, seperti ini itu boleh. Terus standar alas kaki untuk personel non masak. Bagian cuci berdiri. Nah, ini ya, untuk cuci berdiri itu harus menggunakan sepatu boot. Biar apa? Apabila kondisi area cucian atau area bartender basah nanti akan licin. Nah, menghindari resiko terpeleset dan penyakit kulit. Nah, ini ya apabila yang kulitnya sensitif harus menggunakan ini. Kalau mau di plastik juga seperti anak-anak di warung biasanya kalau mau pakai boot itu dia harus menggunakan plastik kresek, itu jangan mengambil dari plastik warung tetapi ambillah plastik yang bekas. Tapi bekasnya itu masih bersih. Gitu ya. Tuh. Terus salah dan dilarang. Nah, ini bagi cewek-cewek yang kukunya itu panjang seperti ini ya kan. Terus dicat atau dikutek seperti ini itu tidak boleh, langsung dipotong. Terus bagi cewek-cewek yang sukanya pakai aksesoris,
Nah ini kalau ini kan bakul gelang ya, itu nggak boleh. Pakai seperti ini pun juga nggak boleh. Nanti takutnya kalau buat bergedel pas ngaduk jatuh, ya kan? Terus kalau ini nanti pas dia garuk-garuk apa gitu, kalau nggak dipotong nanti nggak hygiene juga makanannya, gitu ya. Berarti harus dipotong. Ini tidak boleh digunakan, baik cewek ataupun cowok. Itu ya, gitu. Itu, oke, saya tutup saja. Apabila tutur kata saya ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, posisi siap tegap, ya. Posisi siap tegap, siap melayani, ya. Jangan santai-santai, lengah-lengah seperti ini, ya. Itu kan, bukan hormat, bukan. Tapi kita siap, sopan, ya. Sopan. Produksi di warung es itu ada dua, produksi masak sama memasak. Masak adalah produksi yang berhubungan dengan bumbu. Nah, masak tidak secara langsung berhubungan dengan bumbu. Ya seperti tadi nyuci, bikin minum, kan karena bumbu ya, itu ya. Setiap masuk dapur itu di bayangan orang blank, orang nol pukul. Nek wis duwe apa ya sedikit ilmu itu kalian nggak akan grogi. Minimal PD-nya sudah ada. Nah ini fungsinya kalian di training ini pas awal ini itu kan ya biar nanti punya bekal. Nah di bekal itu akan lebih mudah daripada yo buang-buang kosong gitu kan. Ajudan dua mana ya? Melarikan diri. Tidak standar. Cabai rawit merah itu standar yang kita
miliki itu cabai rawit merah yang seperti ini, atau seperti ini. Yang tidak standar itu cabai merah yang masih hijau, masih kuning seperti ini. Nah, untuk cabai rawit hijau itu yang standar dari kita, yang isinya padat. Yang tidak standar, yang isinya tidak padat seperti ini. Standar dan tidak standar. Cabai keriting merah standar SS adalah cabai keriting merah yang padat seperti ini, memanjang dan tidak busuk. Nah, cabai yang tidak standar, cabai keriting merah yang tidak standar itu cabai yang kurang padat seperti ini, dan cabai yang menyerupai teropong merah. Bukan menyerupai, ini memang teropong merah, jadi ini tidak standar. Yang kita cari adalah cabai keriting merah. Belanja selesai, waktunya pulang. Untuk bahan baku sayuran standar SS itu secara keseluruhan diambil bahan baku yang masih segar, tidak pucat warnanya, dan ada serabutnya. Yang tidak standar dari bahan baku sayur itu bahan baku yang layu, batangnya patah, dan warnanya sudah pucat. Nah, untuk bayam khususnya, ini kita memilih bayam yang daunnya lebar. Yang tidak standar, daunnya lebih kecil dari daun yang saya pegang ini. Untuk loncang itu yang tidak standar, apabila daunnya ini patah dan akarnya sudah tidak ada lagi. Untuk kenikir, apabila warnanya sudah tidak hijau segar seperti ini dan banyak batang yang patah. Untuk daun singkong sama, warna yang pucat dan batang yang patah, itu yang masuk kategori tidak standar. Dan untuk timun, dipilih timun yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, di ukurannya sedang seperti ini. Oke. Untuk daun jeruk kita pilih yang tidak terlalu kecil lembarannya, jadi seperti ini. Yang tidak standar, daunnya lebih kecil dari daun yang saya pegang ini. Oke, untuk kol sama, kita pilih yang segar, tidak berwarna coklat, masih hijau segar seperti ini. Untuk bawang, dipilih yang tidak terlalu kecil dan kering. Yang tidak standar adalah bawang yang basah, lengket, dan besar. Yang standar kecil seperti ini. Oke. Masuk ke cabai. Untuk cabai keriting hijau standar SS, yaitu padat dan ujungnya runcing. Padat dan ujungnya runcing. Ini cabai keriting hijau standar SS. Yang tidak standar yaitu cabai yang tidak padat dan menyerupai cabai teropong
hijau. Untuk standar cabai rawit merah, standar SS seperti ini, masih ada tangkainya lengkap, berwarna merah ataupun orange. Ini standar SS. Yang tidak standar ialah cabai rawit yang berwarna hijau, masih hijau seperti ini tidak standar, ini standar. Dan untuk cabai teropong merah standar SS, bentuknya memanjang, agak gemuk, namun isinya masih tetap terasa padat. Ini fisiknya halus. Yang tidak standar yang menyerupai cabai rawit merah, bentuknya fisiknya kasar, tidak halus, itu yang tidak standar. Dan untuk cabai rawit merah, standar SS itu yang ujungnya runcing, masih lengkap dengan batangnya, isinya pun padat. Apabila ini isinya tidak padat, itu dikatakan tidak standar SS karena menyerupai cabai teropong merah. Begitu. Oke. Garam halus SS itu garam yang bermerek Revina. Selain Revina, tidak masuk dalam standar bahan baku SS. Juga seasoning yang kita pakai itu mereknya Ajinomoto. Selain Ajinomoto, bukan bahan baku standar SS. Santan cair yang kita pakai standar SS itu mereknya Sunkara. Selain santan cair Sunkara, bukan masuk dalam standar bahan baku warung SS. Gula Jawa yang kita pakai yang masuk dalam standar